Oke, jadi saat ini saya mau cerita tentang satu buah buku yang pada awal-awal masa pertobatan saya cukup memberikan dampak, dan saya memutuskan untuk membacanya kembali, berkomitmen untuk menyelesaikannya kembali. Buku yang saya maksud adalah buku Purpose Driven Life dari Rick Warren. Nah, buku ini di awal-awal saya mengenal Tuhan sangat membantu saya untuk saya bisa tahu bagaimana rencana Tuhan dalam hidup saya. Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau hidup saya ini berarti, dan lain-lain lah. Jadi saya himbau untuk setiap kita juga punya buku ini, karena buku ini akan menuntun kita 42 hari, menuntun kita untuk kita nih tahu tujuan hidup kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan pemahaman yang baru. Nah, di hari yang pertama saya mau bacakan insight yang saya dapat. Jadi insight yang saya dapat mungkin isinya hanya 20-30% dari buku yang bisa Anda baca sendiri. Jadi kalau Anda baca sendiri, Anda akan dapat mungkin 80% ke atas, tapi dari insight ini Anda bisa dapat 20-30% saja. Di hari yang pertama dikatakan bahwa segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Ini bukan tentang Anda dan saya. Ini tentang Tuhan. Tujuan hidup kita ini lebih besar daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita punya sehari-harinya. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet bumi ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya planet ini. Tuhan yang punya semua kehidupannya. Anda dilahirkan oleh tujuannya. Dan untuk tujuan itu, Anda dan saya dilahirkan di dunia ini. Alkitab berkata, Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Kehidupan setiap orang ada dalam kuasanya. Kalau kita tersesat di sebuah kota, atau di sebuah pergunungan, atau di sebuah jalan seperti itu, dan kita tahu bahwa kita tuh tidak bisa menuju tempat tujuan kita dengan jalan yang kita lalui sekarang, berarti kita harus memulai dari tempat lain, atau dari sisi lain, atau mungkin harus memutar. Nah, seperti itu pun kita. Ketika kita tidak tahu sekarang kita stuck dengan tujuan hidup kita sebenarnya apa, ayo kita kembali lagi mengawalinya dari tujuan penciptaan kita. Di sini dikatakan kita harus memulai dari sisi lain. Kita tidak akan menemukan tujuan hidup kita jika kita memulainya dari diri sendiri. Setiap kita, saya dan Anda, harus memulainya dari Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna diri kita, tujuan kita, arti penting kita, dan masa depan kita. Setiap jalan lain itu akan membawa kita ke jalan yang buntu. Ayo kita kembali sama Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai semua ciptaan di dunia ini, termasuk Anda dan saya. Hidup adalah tentang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memakai Anda dan saya sebagai tujuannya, bukan memanfaatkan Tuhan untuk tujuan pribadi kita. Beberapa dari kita mungkin ketika berdoa menjadikan Tuhan itu mungkin sebagai satpam untuk menjagai kita, mungkin bawahan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi ayo kita kembali dengan Tuhan, dan kita ini tahu secara pasti bahwa Tuhan itu pencipta kita. Kita ini makhluk ciptaannya. Ketika kita memulainya tidak dengan Tuhan, kita bisa melihat dari banyak buku motivasi, dengan banyak motivator yang ada. Mereka akan berkata seperti ini: pertimbangkanlah impian Anda, perjelaslah nilai Anda, tetapkan sasaran Anda, temukan kelebihan Anda, tetapkan sasaran tinggi, raih sasaran itu, disiplin, percaya, jangan menyerah. Kata-kata yang saya tadi ucapkan adalah kata-kata yang bagus untuk hidup kita. Tapi menjadi sukses dalam hidup dengan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita itu tuh tidak sama. Kita menjadi orang yang sangat sukses, tapi kita bisa lari dari tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, buku ini akan menuntun kita sebenarnya. Ya, terlepas dari buku ini, kita juga harus tetap baca Alkitab, karena Alkitab adalah pedoman utama seorang percaya untuk bisa kenal lebih dekat dengan Tuhan. Ini adalah buku tentang menjadi apa yang Tuhan inginkan ketika Ia menciptakan Anda.
Jadi buku ini akan banyak berbicara soal keinginannya Tuhan, bagaimana kita, posisi kita terhadap Tuhan, bagaimana kita ini bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana kita mengetahui hidup setelah ini nih untuk apa. Ya. Tuhan bukanlah sebuah titik awal kehidupan kita. Ia adalah sumber kehidupan kita. Untuk menemukan tujuan hidup kita harus kembali kepada firman-Nya, bukan kepada hikmat dunia. Seperti yang saya katakan tadi, bekerja keras, membangun impian, memotivasi diri, disiplin. Itu adalah hikmat-hikmat dunia. Tapi kita harus kembali lagi kepada tujuan penciptaan kita, dan kita akan kembali lagi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang kekal. Ada satu ayat Alkitab di sini dikatakan dalam Efesus 1 ayat 11, di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup, jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus dan harapan kita dibangkitkan. Ia telah melihat kita, telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia, bagian dari seluruh tujuan yang Ia kerjakan dalam hal dan setiap orang. Dari ayat ini kita dapat menarik 3 pemahaman. Yang pertama, Anda menemukan identitas dan tujuan Anda melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Jadi, tujuan hidup kita, nilai utama dalam hidup kita, itu bisa kita dapatkan itu dengan hubungan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan telah memikirkan Anda dan saya sebelum dari Anda dan saya ini ada di dunia. Jadi kita ini sudah ada di hatinya Tuhan, bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Dan yang terakhir, tujuan hidup Anda sesuai dengan tujuan hidup Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan sekarang. Di hari yang pertama ini mari kita renungkan. Renungannya adalah hidup kita, semua apa yang kita miliki, semua apa yang kita bisa lakukan di dunia ini, itu bukan tentang kita. Itu tentang Tuhan yang menciptakan kita untuk sebuah tujuan tertentu. Jadi, hidup ini bukan tentang kita. Kolose 1 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi mari kita pikirkan bagaimana kita bisa men-set hidup kita. Itu bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Tuhan, Allah yang menciptakan kita.